Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dalam renungan di pagi hari ini, kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, kita mau memohon tuntunan kasih Tuhan dan juga merenungkan firman-Nya, menjadikannya sebagai landasan dan juga dasar kita di hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh kembali bangun di pagi ini untuk menikmati setiap hal yang akan kami lewati di hari ini. Maka firman-Mu akan kami renungkan dan akan kami jadikan sebagai panduan kami untuk menetapkan langkah di hari ini. Maka mari berfirman ya Bapa, kami telah siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Obaja pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Obaja pasal 1 ayat 17 sampai 19 firman Tuhan. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Hosiana. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Happy ending adalah tema yang akan menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua pernah bahkan sering sekali menonton sebuah film. Dan di dalam film itu ataupun drama Korea, bahkan drama-drama lainnya, pasti kita selalu mengharapkan agar pemeran yang kita sukai di dalam film tersebut akan berakhir dengan yang namanya happy ending. Karena biasanya kita lihat dalam film-film selalu ada saja pergumulan yang dihadapi, ada saja masalah-masalah yang dihadapi oleh pemeran utama untuk mendapatkan akhir yang bahagia di akhir film tersebut. Dan kebanyakan film semuanya berakhir dengan happy ending. Tetapi ada juga film yang berakhir tidak happy ending. Maka banyak sekali orang yang berkata bahwa bisakah hidup saya seperti film-film yang ada di televisi ataupun film-film yang ada? Bisakah hidup saya berakhir menjadi happy ending layaknya film-film? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita juga termasuk dalam sebuah film di mana pemeran utamanya adalah kita, Bapak Ibu dan juga saya. Dan yang menyutradarai ataupun yang membuat film itu adalah Allah sebagai Tuhan kita. Allah yang menggerakkan dan juga Allah yang membuat jalur ataupun alur dari cerita itu. Entah kita berakhir seperti apa, happy ending ataupun bagaimana selanjutnya, itu semua ditentukan oleh penulis dan juga yang membuat film tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita harapkan ketika dalam perjalanan kehidupan ini kita mengalami pergumulan dan juga segala macam tantangan lainnya? Apa yang diharapkan oleh seorang atlet ketika dia mempersiapkan dirinya dengan berlatih keras?
tentunya adalah sebuah suasana yang mendatangkan kebahagiaan. Bukan hanya atlet, tetapi kita semua. Maka banyak orang menyebutnya dengan happy ending, akhir yang membawa kebahagiaan. Dan kata happy ending ini memiliki makna bahwa sebuah perjuangan atau usaha seseorang diakhiri dengan sebuah sukacita atau kebahagiaan yang diperolehnya. Dan untuk sampai pada titik itu dibutuhkan bukan hanya sekedar sebuah usaha atau kerja keras, tetapi juga ketekunan dan loyalitas sehingga tidak terpengaruh dan tidak mudah berpaling. Obadya dalam pemberitaannya di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang menghadapi pembuangan di Babilonia, umat Israel akan mengalami pembuangan akibat dosa mereka. Tetapi itu semua bukan akhir perjalanan mereka. Pembuangan Babel adalah tahapan proses yang kemudian menurut nubuatan Obadya adalah akan ada pemulihan dan Allah akan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penderitaan Yesus yang kita peringati sepanjang Minggu Prapaskah ini mengajak kita semua untuk melihat bahwa penderitaan Yesus sampai pada penyaliban di Golgota yang kita rayakan pada Jumat Agung nanti bukanlah bagian akhir dari kehidupan dan misi Yesus dalam dunia ini. Tetapi itu adalah perjalanan awal menuju kebahagiaan, menuju happy ending ketika Kristus menunjukkan kuasa kebangkitannya. Hal yang kita butuhkan sekarang sebagai orang percaya adalah bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita berada dalam suatu perjuangan dan juga perjalanan panjang, dan kita semua dituntut untuk tetap tekun dan setia sekalipun yang kita terima adalah penderitaan. Sama halnya seperti kita berada dalam sebuah film, maka kita harus melewati suka dukanya terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan menerima happy ending yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Dan juga kiranya akhir dari semua proses yang kita lewati itu adalah kebahagiaan, dan mereka yang setia akan menikmati semua itu. Yesus berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu agar kami dapat memahami bahwa dalam proses kehidupan kami, suka duka, jatuh bangun yang kami lewati, ada Tuhan yang senantiasa memberikan suatu janji kekal bagi kami, bahwa kami yang setia hingga pada kesudahannya akan menerima sebuah happy ending yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu akhir dari perjuangan yang membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Sebab kami percaya bahwa ketika kami setia, tekun, dan juga tetap bersyukur kepada Tuhan, maka kami semua senantiasa akan menerima happy ending yang akan diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kami sepanjang malam, kami boleh beristirahat, dan saat ini kami mau melakukan aktivitas kehidupan kami. Tolong Tuhan, tuntun sertai, kiranya apa yang akan kami lalui di hari ini boleh senantiasa terlewati dengan baik. Setiap usaha yang kami lewati, yang kami lakukan, dapat kami lakukan dengan baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam pengasihan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.